Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EST ya. Nah, di EST ini adalah edukasi seputar teknologi kendaraan ringan ya. Baik, untuk di awal ini sedikit membahas untuk ini ya, aspek-aspek yang ada di dalam pembelajaran kendaraan ringan ya. Untuk basic awal, saya akan sedikit membahas mengenai kunci atau hand tool ya. Nah, hand tool atau kunci ya, kunci-kunci seperti perkakas ya. Paling mudah ya, mungkin istilah yang paling mudah bisa disebut adalah perkakas ya. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsi perkakas adalah alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia ya, dan tidak memerlukan tenaga yang besar. Nah, jadi perkakas atau handle itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah kinerja seseorang ya. Contoh, ketika kalian nanti di bengkel, itu kan pasti berhubungan dengan yang namanya kunci ya, baik kunci Inggris, kunci pas, kunci raket dan sebagainya ya. Ada obeng plus, obeng min. Nah, itu kan banyak ya sebutannya. Nah, di sini ya, jadi saya akan sedikit contohkan ada palu ya. Ini di sini ada gambar palu. Nah, itu fungsinya kan untuk memaku ya. Jadi ketika kita ingin menempelkan sesuatu di tembok, maka kita perlu yang namanya alat palu ini ya. Nah, ada juga di situ tang ya. Tang juga bisa. Nah, ketika paku atau yang menempel di dinding itu susah dicabut ya, bisa juga dengan tang dan sebagainya. Nah, nanti diperuntukkan untuk kebutuhan masing-masing ya. Ada kunci pas, kunci ring, di situ ada raket juga, ada kunci Inggris juga dan macam-macam ya. Jadi untuk di materi awal ini saya sedikit membahas mengenai kunci dan nanti ada kegunaan-kegunaannya ya. Bisa kita bayangkan ya, ketika kita ingin melakukan pekerjaan ya, baik melakukan seperti kalau di bengkel itu berarti kan mekanik memerlukan alat untuk membuka, contoh ya, membuka ban dan sebagainya, itu kan perlu yang namanya perkakas ya. Nah, bisa kita bayangkan ketika kita ingin membuka ban tapi tidak memiliki kunci roda, maka akan sangat sulit ya. Bagaimana coba caranya gitu kan. Nah, makanya di sini untuk materi awal kita sedikit membahas mengenai kunci. Nah, itu ya. Nah, di sini banyak sekali ya. Open range atau kunci pas. Fungsi daripada kunci pas ialah untuk membuka baut atau mur ke untuk membuka ke arah ke kanan. Jika ingin mengencangkan, maka putarlah ke arah kiri ya. Itu sudah ya, bukan rahasia umum ya. Jadi sangat mudah ketika ingin melakukan pengendoran ataupun pengencangan. Nah, nanti kita simak ya, ada animasi bagaimana cara menggunakan kunci yang baik dan benar. Nah, itu ya. Dengan searah atau putaran jarum jam ya. Ketika ingin mengencangkan berarti ke kanan, ketika ingin mengendorkan berarti ke kiri ya. Jangan sampai kebalik ya. Jadi sangat banyak resikonya ya ketika kita salah mengencangkan ataupun mengendorkan ya. Contoh kasus ketika kalian mungkin ketika PKL dan sebagainya ataupun di rumah mencoba-coba ya, coba kalian membuka busi ya. Ketika kalian yang harusnya mengencangkan, yang harusnya melonggarkan itu adalah ke kiri, nah ketika kalian paksa ke kanan, otomatis akan terjadi selek ya, bisa juga patah di dalam. Nah, dan itu pasti akan sangat merugikan baik diri kalian sendiri maupun orang lain ya, yang harusnya penggantian busi bisa dilakukan dengan cepat, tapi dengan teknik yang salah maka akan terjadi hal-hal yang sangat tidak kita inginkan begitu ya. Jadi tips and triknya berarti ketika kalian menggunakan
kunci pas, maka gunakan dengan sesuai ketentuan ya. Ketika membuka berarti ke kanan, ketika membuka berarti ke kiri, ketika menutup berarti ke kanan ya. Sesuai dengan jarum jam. Nah, itu adalah basic awal ya ketika kalian ingin menjadi mekanik ataupun menjadi, ya mungkin coba-coba ya, bukan awalnya coba-coba. Nah, tapi di situ kalian hal atau basic yang paling umum yang harus kalian ketahui yaitu ya berarti harus mengetahui posisi, jangan sampai salah posisi. Apalagi ketika nanti di bengkel kan kemungkinan besar kalian bakal menggunakan alat ya. Nanti kan ada juga pembahasan mengenai power tool ya kan. Nah, itu kalau dengan power tool maka akan sangat bahaya ya ketika harusnya mengendorkannya salah ataupun posisi pengencangannya salah karena dibantu dengan alat itu akan semakin fatal ya. Makanya ketika kalian melakukan prosedur apapun ya, baik mengencangkan roda, mengencangkan busi dan sebagainya, ketika kalian tidak mengetahui persisnya, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah meminta bantuan atau menanyakan kepada yang lebih senior ya. Jangan sampai kalian coba-coba sendiri dan hasilnya bisa tahu sendiri lah hasilnya gimana gitu ya. Nah, lanjut lagi ya. Jadi di kunci ini namanya kunci pas ya. Mungkin kalian sudah sangat familiar ya. Mungkin belum tahu. Nah, nanti kita akan kasih gambarannya ya seperti ini, kunci pas. Nah, kelayakannya dilihat di kepala kunci itu sendiri. Jika kepala kunci itu haus dan dol, maka kunci itu tidak akan bisa digunakan. Nah, itu ya. Jadi selain teknik yang benar, diperlukan juga alat yang bagus ya. Jangan sampai ketika kalian menggunakan alat itu kualitasnya kurang baik ya. Dalam artian kita perhatikan ya nanti antara yang benar-benar bagus ya. Contoh untuk di standar bengkel kan itu menggunakan kunci yang benar-benar bagus ya. Sudah standar dari perusahaan. Nah, bisa kalian bandingkan atau mungkin nanti kalian melihat dengan kunci yang kualitasnya kurang baik ya, yang dijual murah. Nah, itu pasti akan ada perbedaan gapnya ya. Jadi yang harusnya ketika kita membuka ban tadi dengan kunci ban kualitas baik, pas kita bongkar otomatis di sudut atau di ujung-ujung di baut tersebut tidak akan terjadi kerusakan. Tapi ketika dengan menggunakan kunci ban yang kualitasnya kurang baik, maka pasti bakal ada miss ya, dalam artian kerusakan ya baik atau dol ataupun ya lost dol gitu ya. Nah, itu pasti akan terjadi yang hal seperti itu. Makanya pertama teknik yang harus kalian kuasai, cara tadi ya untuk mengendorkan berarti ke kiri, mengencangkan berarti ke kanan, dan yang kedua adalah alat yang digunakan ya. Ketika alat yang digunakan bagus pun ketika kalian tekniknya salah, maka akan menjadi ya kerugian sendiri ya. Jadi yang harusnya kerusakan di satu titik maka mungkin akan menyebar ke lain. Dan ketika menggunakan alat sudah betul tapi kualitas bahan ya, kualitas dari si kunci tersebut kurang baik, hal tersebut juga akan terjadi nanti yang namanya aus ataupun slack ya. Nah, itu mungkin yang bakal sering akan kalian hadapi ya. Sudah partnya bagus ya kan, tapi alatnya kurang baik, maka biasanya ya yang harus diperhatikan ya dua komponen ini ya. Jadi ketika kalian